Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, hari, minggu, bulan berjalan terus. Sekarang kita sudah masuk ke minggu pertama, bulan Maret tahun 2021. Terpujilah Tuhan, walaupun kita mengalami banyak rintangan-rintangan, banyak hal-hal yang mengganggu ketenangan kita, banjir, gempa bumi, COVID-19, dan bahkan varian yang baru B117 katanya sudah muncul. Tapi kita selamat sampai hari ini, dan terpujilah Tuhan yang senantiasa menuntun dan memelihara hidup kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai saudara-saudara sekalian. Mari kita dengar firman Tuhan yang diperuntukkan untuk hari ini, Minggu tanggal 7 Maret 2021, tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Sampai di situ firman Tuhan untuk kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca kitab Keluaran, maka sebenarnya ada pesan yang sampaikan kepada kita. Pesannya itu ialah, hanya Allah lah yang mengatur segala perjalanan kehidupan manusia, pribadi ataupun bangsa. Hanya Allah yang mengatur sejarah kehidupan kita. Itulah yang berlaku bagi Israel dan juga kepada kita sampai hari ini, bahkan untuk hari-hari seterusnya bagi semua orang. Allah mengatur sejarah kehidupan. Dia berkata, Akulah Yahweh, Akulah yang ada, Akulah yang memimpin segala sesuatunya. Kata lain atau istilah lain yang dipakai, Akulah Allah Bapamu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dengan menyebut nama itu berarti bahwa Allah itu memegang sejarah dari generasi ke generasi. Dia yang memegang dan menentukan. Dan itu berlaku juga untuk kita pada hari ini. Saudara, sekilas kita lihat dulu bagaimana jalan Tuhan untuk bangsa Israel. Satu ketika Yusuf dijual ke tanah Mesir, dan singkat cerita,
Oleh karena dia berhikmat, diberi Tuhan hikmat kepadanya, dan dia yang takut akan Tuhan, maka dia menjadi pejabat tinggi yang diakui oleh Raja Farao, karena Yusuf mampu untuk menjelaskan bagaimana tahun-tahun yang akan datang tentang kelaparan yang akan melanda umat manusia. Yusuf menjadi pejabat tinggi, dan pada satu ketika ayahnya dan juga kakak-kakaknya semua, Yakub yang juga diberi nama Israel itu, karena kelaparan di daerah Kanaan, mereka datang ke Mesir dan bermukim di sana. Yusuf menerima mereka dengan tangan terbuka. Rupanya orang yang berhikmat dan takut akan Tuhan itu tidak ingat sejarah kehidupannya lagi dan tidak mau membalas dendam. Saudaraku yang kekasih, Yusuf menerima mereka yang jumlahnya pada waktu itu hanya 70 orang. Kalau kita baca kitab Keluaran pasal 1 ayat yang kelima. Tetapi yang 70 orang ini, 70 jiwa ini berkembang terus dan terus berkembang sehingga jumlahnya menjadi amat banyak. Dan kemudian kita lihat bahwa sejarah berjalan terus. Yusuf meninggal, Raja Firaun juga sudah silih berganti karena meninggal dan diganti oleh Firaun yang baru. Maka satu ketika Raja Firaun yang baru itu sangat-sangat cemas akan kehadiran umat Israel dan dia sangat membenci mereka. Ditindas, ditekan, dipaksa kerja rodi untuk membangun sarana dan bangunan-bangunan yang mereka butuhkan. Suara ratapan, kesedihan, dan juga raungan daripada orang Israel itu didengar Tuhan di sorga, dan dia berkata nanti kepada Musa, "Aku telah mendengar keluhan mereka, ratapan mereka. Mari kita akan membebaskan umat itu." Saudara, tibalah saatnya oleh Tuhan memakai Musa untuk memimpin pembebasan umat Israel. Berapa jumlah mereka? Kalau kita baca kitab Keluaran pasal 12 ayat 37, di situ diberikan data-data. Laki-laki jumlahnya 600.000 orang. 600.000 orang, belum termasuk kaum perempuan dan anak-anak dan juga orang-orang dari bangsa lain yang ikut umat Israel. Saudaraku yang kekasih, jumlah rombongan yang besar itu, yang total jenderalnya 1 juta jiwa, dan bersama dengan segala harta milik mereka, kambing, domba, sapi, dan lain-lain. Mereka nanti akan berjalan di padang belantara selama 40 tahun menurut kitab Ulangan pasal 8 ayat 2. Selama 40 tahun. Oleh sebab itu, untuk jumlah yang besar ini perlu ada ketertiban, perlu ada aturan yang kita sebutkan hukum Taurat. Hukum itu mengatur bagaimana mereka atau kita terhadap Tuhan, vertikal ke atas, itu hukum yang pertama sampai keempat. Dan bagaimana kita terhadap sesama kita, horizontal, hukum yang kelima sampai yang ke-10. Marilah kita lihat sekilas saja pasal per pasal. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Saudara, Allah itu Esa. Kita mengenal monoteis, bukan politeis. Kita mengenal Allah satu-satunya, Allah yang Esa itu. Dialah yang memerdekakan umatnya. Dialah juga yang memerdekakan kita sampai hari ini, bahkan untuk generasi seterusnya.
Saudara, bicara soal kemerdekaan, Tuhan Yesus berkata, siapa yang mendengarkan firman-Ku, maka mereka akan memperoleh kebenaran dan kemerdekaan. Yesuslah yang memerdekakan kita, dan Dia benar-benar membuat kita merdeka dalam hidup ini. Saudara yang terkasih, hukum yang kedua berbunyi, jangan membuat patung apapun yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, atau di dalam air untuk disembah dan dituruti. Tidak ada dewa matahari, tidak ada dewa bulan atau dewa laut. Nggak ada horoskop yang berkata bintangmu minggu ini tentang asmara, tentang kesehatan, tentang keuangan. Tidak ada. Dengar aja, tapi jangan masukkan dalam hati. Dan jangan diimani. Saudaraku yang terkasih, ada dewa Sri, ada dewa laut, dan waktu-waktu tertentu dilarungkan makanan untuk dia. Dan saya mau katakan, jangan ikutin hal seperti itu. Yang penting sebenarnya ialah jagalah lingkunganmu, laut dan isinya. Jangan sembarangan membuang sampah hingga sampai ke laut, dan laut itu menjadi kotor. Saudara yang kekasih, hukum yang ketiga berbunyi, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Ada angin badai, ya Allah. Ada banjir bandang, ya Allah. Ada tanah longsor, ya Allah. Seseorang yang sangat membenci orang lain, ya Allah. Mampus kalian dia. Jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Tetapi, sewaktu kamu berdoa, sewaktu kamu beribadah, sewaktu kamu memberikan kesaksianmu, sebutkanlah nama Allah di situ. Hukum yang keempat diingatkan, saudara, ingatlah akan hari Sabat. Hari Sabat itu apa? Bukan hari Sabtu. Tapi hari Sabat itu ialah hari ke-7. Dan hari ke-7 itu ialah hari Minggu. Ingatlah itu, beribadahlah. Tuhan Yesus bangkit dari kubur pada hari Minggu itu. Dan karena itu, untuk menyambut kemenangan Tuhan Yesus itu, kita selalu beribadah pada hari Minggu. Dan itu akan berlaku seterusnya. Saudara, hukum yang kelima sampai 10 berbicara tentang bagaimana kita terhadap sesama manusia. Dikatakan hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kalau saya jabarkan, dan menurut Martin Luther, hormatilah juga orang tua dan semua orang yang umurnya lebih tua dari kamu. Bantulah mereka, kasihilah mereka, hormati. Kalau orang tua lansia masuk ke dalam bis dan tidak ada di situ tempat duduk, Anda yang lebih muda bangkit dan silakan berikan tempat dudukmu kepada dia. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Dulu membunuh mungkin berarti bila pisau belati ditusukkan kepada seseorang atau ditembak dengan peluru. Tapi sekarang ini larangan untuk membunuh itu sangat luas sekali. Memberikan kabar bohong, fitnah, untuk membenci orang, itu merupakan pembunuhan di zaman modern ini. Jangan perbuat hal-hal seperti itu. Jangan berzina. Mari saling menghormati. Antara tetangga saling menghormati. Hormati orang yang lain. Teman sekantor,
ataupun relasi dan lain-lain. Hukum ke-8, jangan mencuri. Mencuri karena apa? Karena ingin memiliki yang lebih banyak. Seperti lintah. Demikian Amsal pasal 30 ayat 15 yang berkata, untukku belum cukup mencuri walaupun sebenarnya gaji sudah memadai. Ingatlah bahwa setiap orang yang takut akan Tuhan itu selalu dipelihara Tuhan, tidak akan kekurangan walaupun mereka tidak kaya raya. Amsal 34 ayat 10. Saudaraku yang terkasih, kita dengar hukum yang ke-9 yang isinya berkata, jangan mengucap saksi dusta. Ngarang berita hanya untuk membela teman atau menjatuhkan orang lain. Jangan lakukan hal-hal seperti itu. Jagalah sikapmu, tutur katamu juga. Ya kalau ya, tidak kalau tidak. Jangan membumbui berita supaya heboh dan juga supaya ribut. Hukum ke-10 berkata, jangan mengingini rumah sesamamu, istrinya, pembantunya, ataupun harta miliknya. Jangan merasa, saudaraku, ungkapan seperti yang sudah sering kita dengar. Jangan merasa bahwa rumput tetangga lebih bagus dan lebih indah daripada rumput yang ada di pekarangan rumah kita. Nikmati aja apa yang ada. Enjoy life with your wife. Nikmatilah hidup ini, suami istri bersama dengan anak-anak. Jangan menikmati orang lain, pembantunya ataupun harta miliknya. Tuhan Yesus berkata bahwa hukum Taurat itu terus akan dipelihara. Saya bacakan apa yang dia katakan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu titik pun atau satu iota pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Artinya, saudara, Tuhan Yesus menghargai hukum Taurat. Tetapi dia memberikan pemahaman yang baru. Dia yang berkata, sebagaimana dalam bentuk yang lain Matius pasal 22, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan jiwamu, dan kasihilah sesamamu juga seperti dirimu sendiri. Sebenarnya itulah inti daripada hukum Taurat yang kita jelaskan satu persatu tadi. Kasih kepada Tuhan memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Kenapa? Karena orang lain itu, manusia yang lain itu adalah ciptaan Tuhan. Kita mencintai lingkungan hidup kita, makhluk yang lain. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menciptakan itu. Oleh karena itu, cinta akan Tuhan, maka aku juga cinta akan ciptaan lainnya, manusia lainnya. Paulus berkata bahwa sebenarnya hukum Taurat itu indah, namun jangan lupa seorang pun tidak ada yang lepas atau selamat hanya karena melakukan hukum Taurat. Kita boleh selamat karena iman percaya kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, ikutilah hukum Taurat ini. Karena biasanya hukum Taurat itu ataupun penggantinya dari firman lain selalu diucapkan dalam liturgi tata ibadah minggu kita setiap minggu. Ikutilah, tapi ingatlah bahwa yang terutama dari situ semua ialah kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Minggu kita disebut Okuli. Apa artinya?
Dalam Mazmur 25 ayat 15, okuli berarti mataku tetap memandang kepada Tuhan. Aku berharap kepada Tuhan. Aku tidak ada kekuatan apa-apapun, tapi aku berharap kepada Dia. Tuhan penolongku, Tuhan sumber kekuatanku, dan Tuhan pembimbingku. Jadilah kita orang-orang yang berokuli, karena dengan penyerahan diri kepada Tuhan, maka di dunia ini kita boleh melaksanakan apa yang baik, yang berkenan kepada Dia. Selamat hari Minggu buat kita saudara-saudara, dan Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi minggu berikutnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, Bapa kami yang baik sekali, yang memberikan firman-Mu kepada kami. Hukum Taurat itu mengingatkan kami supaya kami menghormati Tuhan dan juga menghargai sesama manusia dan lingkungan kami di mana Tuhan memberikannya. Terima kasih atas firman-Mu juga, biarlah kami boleh melakukan hukum itu seturut dengan kehendak-Mu dan mampukan kami untuk melaksanakannya, walaupun kami sadar bahwa kami tidak mampu secara sempurna melaksanakan semua tuntutan dari hukum Taurat. Tuhan Yesus mengajar kami supaya kami hidup dalam kasih kepada-Mu Tuhan, dan juga hidup dalam kasih terhadap sesama. Itulah intisari daripada hukum Taurat itu. Berkatilah kami dan juga tuntunlah kami dalam perjalanan hidup ini hari lepas hari. Kami kembali berdoa untuk mereka-mereka yang lagi susah dan menderita, yang sakit, dan juga yang berduka cita. Kami berdoa supaya Tuhan menyembuhkan mereka, memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka masing-masing. Biarlah mereka kuat menghadapi hidup ini, berjalan hari lepas hari. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu dimanapun mereka berada. Ibadah yang mereka lakukan pada hari ini Tuhan berkati. Berdoa juga kami untuk pemerintahan kami, supaya Tuhan memampukan mereka untuk melindungi kami, terutama pada saat-saat sekarang ini, melanjutkan vaksinasi kepada semua warga daripada negara ini. Dan bila pun ada varian yang baru dari corona itu, Tuhanlah memampukan pemimpin kami untuk mengatasinya. Kami yakin percaya Tuhan hadir hari lepas hari dalam hidup kami, di dalam Kristus Yesus. Amin.